Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo everyone, ketemu lagi sama aku Hasibayani. Kali ini aku mau jawab hasil Q&A aku bersama para sobat Hasibayani. Karena ada beberapa orang yang menanyakan terkait, jadi aku mau singgung dikit versi aku. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tips mengatasi siswa Gen Z yang membandel. Nah guys, ini kalau versi aku pribadi ya gengs ya. For your information terlebih dahulu, Gen Z itu sesosok manusia yang dimana manusia yang tidak suka diatur-atur, apalagi diberikan peraturan yang menurut mereka itu sangat meresahkan atau mengganggu daily mereka. Dan Gen Z adalah sesosok manusia kok nggak suka diatur, tapi giliran nggak diatur ngerasa semesta itu tidak ada yang peduli kepadanya. Itu kalau menurut aku pribadi, karena aku juga Gen Z dan itu yang aku rasakan. Dan sebagai guru, gimana sih kita mengatasi siswa Gen Z? Ini versi guru Gen Z ketika mengatasi siswa Gen Z. First, harus sabar. Itu adalah kunci setiap manusia, harus punya itu. Salah satu untuk mengatasi siswa Gen Z yang membandel, itu stok sabarnya harus banyak banget. Kenapa demikian? Ya karena kalau misalkan aku pribadi manusia Gen Z yang kesabarannya setipis itu, tapi ketika menghadapi siswa Gen Z, aku tuh kayak harus tebel banget sabarnya. Dan itu tuh penting, karena kalau misalkan aku tidak sabarnya tebal, itu tuh akan membuat Gen Z semakin menjadi-jadi dan meresahkan. Jadi kayak Sundanya mah wayahnya harus ditahan dulu, harus dihadapi dulu semuanya dengan senyuman. Kedua, hadapi dengan senyuman. Nah, kalau menurut aku pribadi, ketika Gen Z melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang di luar nurul, itu tuh harus diberikan senyuman, tapi tidak senyuman yang menyenangkan gitu. Kayak senyumannya tetap ramah, tapi kayak mengandung sesuatu yang mengandung kemarahan, mengandung amarah. Dan senyuman tersebut itu terkadang membuat Gen Z ngerasa, wah ini si ibunya udah nggak baik nih, udah warning nih. Jadi mereka membandelnya akan sedikit berkurang begitu. Untuk contoh senyumannya mungkin yang sering aku perlihatkan ketika aku menghadapi Gen Z, aku selalu memberikan senyuman seperti ini. Terus ada lagi kayak begini. Oh gitu. Itu senyumannya. Dan itu kan bukan senyuman yang sangat menyenangkan. Itu mengandung arti yang mau marah tapi nggak bisa ditahan, tahan. Tapi tetap harus ramah, karena kalau misalkan wajahnya tidak ramah, si Gen Z akan langsung memberikan label bahwa guru itu tidak menyenangkan. Begitu bukan? Selanjutnya, kalau misalkan mereka tetap membandel, udah dikasih senyuman sejahat itu, biarkan saja mereka melakukan apapun. Jadi kayak ya sok bodoh amat, mau kamu kayak begitu, mau kayak gimana juga, itu ya kamu, yang penting tugas saya selesai. Begitu. Selanjutnya, atur intonasi berbicara kalian. Nah mungkin kalau di sebelum memarah, kita tuh kan biasanya menggunakan intonasi yang sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Nah ketika menghadapi siswa Gen Z yang membandel, gunakan intonasi yang rendah. Jadi kayak misalkan kalau dia menyebalkan, kayak misalkan gunakan seperti ini. Oh baca, oh gitu ya. Ya kan sama baca keluar aja. Terus kalau ngomong udah gitu ya. Begitu. Atau misalkan ada Gen Z yang terpaksa mengerjakan tugas lalu memberikan tugasnya dengan wajah yang kecut, kamu tinggal bilang seperti ini. Makasih, ibu suka sama tugasnya. Ya, lain kali jangan kayak gitu ya, biar ibu gak marah. Begitu. Dan yang paling terakhir, diam. Pokoknya silent treatment perlu. Meskipun silent treatment itu tidak baik, tapi sesekali harus diterapkan sama siswa Gen Z yang membandel. Kenapa? Biar mereka tahu, biar mereka sadar ya, meskipun mereka kadang sulit sekali untuk menyadarinya. Kadang mereka ingin difahami tapi tidak bisa memahami kita gitu kan. Jadi ya udah, wajar kali-kali di silent treatment aja gitu. Tapi silent treatment ini tuh berguna atau berlaku pada hari itu saja ya gengs ya. Jadi jangan dilakukan silent treatment secara berkelanjutan, karena itu tidak baik juga. Jadi misalkan kayak si siswa Gen Z yang membandel itu sudah capek melakukan kesalahannya,
kita diem aja. Kayak misalkan dia nanya, kita jawab tapi jawab sesingkat mungkin. Terus kayak misalkan kita lagi ngejelasin, kita nggak usah lirik dia gitu, kita lirik aja siswa-siswa yang emang benar-benar menghargai kita, mendengarkan kita, dan ingin belajar dengan kita. Begitu, itu menurut aku pribadi ya gengs ya. Nah itu mungkin cara aku pribadi mengatasi siswa Gen Z yang membandel. Nah mungkin untuk selebihnya, tapi aku juga ketika aku pernah melakukan kayak beberapa kali silent treatment, dan itu tuh sesudahnya aku ngerasa aku berdosa banget, padahal aku pikir-pikir sepertinya tidak 100% aku yang melakukan kesalahan, begitu bukan? Tapi ya harus dijadikan evaluasi, pembelajaran dan lain sebagainya. Berarti apa yang tidak disukainya atau yang meresahkannya, mungkin Gen Z juga tidak akan menjadi manusia yang membandel, siswa yang membandel, jika tidak ada sesuatu hal yang memancing mereka melakukan hal tersebut. Jadi komunikasinya diperbaiki lagi, dan keresahan dan ketidaknyamanannya harus diobrolkan antara guru dan siswanya agar pembelajarannya baik, agar kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga nyaman mungkin. Nah tapi wajar lah ya, Gen Z juga manusia, jadi bolehlah bandel dikit-dikit. Tapi wajar juga nggak sih kalau gurunya baper atau misalkan marah? Wajar juga sih harusnya, karena kami semua manusia, bukan nabi boy. Nah mungkin itu saja tips dari aku. Barangkali ada yang mau menambahkan atau tidak setuju dengan opini Hasibayani, boleh di komen di kolom komentar. Aku Hasibayani pamit undur diri, see you.